Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 964, Mati Kamu. Lelaki tua beralis putih itu bergegas keluar, belati suewe di tangannya memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan lalu menerobos udara. Seolah-olah dia sudah membuat sebuah jalan darah di langit yang luas, yang semakin lama menjadi semakin panjang. Selain itu, belati suewe juga mengeluarkan banyak bayangan belati seiring lelaki tua beralis putih berlari dengan cepat, membuat sekitar tubuh lelaki tua beralis putih itu seolah-olah dipenuhi dengan ribuan belati. Lalu semua aura belati itu berkumpul menjadi satu, akhirnya menjadi sebuah bayangan belati darah yang sangat menakutkan. Bayangan belati yang menghalangi langit dan bumi menyerang ke arah Dimas Wu. Duar. Satu kibasan belati itu membuat langit dan bumi runtuh, semua jiwa ketakutan, awan bergetar, ruang angkasa runtuh, tempat yang iwas itu memiliki kekuatan yang mengerikan dan membuat kerumunan orang itu terkejut. Aura belati yang mengerikan seperti angin topan yang menghancurkan bumi dan segala hal dalam sekejap. Orang yang melihat pertarungan ini juga merasakan sebuah serangan yang besar, beberapa orang terlempar ke belakang, dan ada beberapa orang yang terluka karena aura belati. Tempat itu menjadi sangat mengerikan. Three Heavenly King yang kuat saja juga bergetar karena serangan ini, wajah mereka terlihat pucat dan darah dalam tubuh mereka melunjak. Hanya Dimas Wu sendiri yang berdiri dengan tegap seperti biasa, tidak ada gelombang pada ekspresi wajahnya. Hanya tatapan matanya saja yang memancarkan sebuah cahaya tajam. Dimas Wu tiba-tiba mengangkat Heaven Demon Sword miliknya dengan membawa kekuatan yang mengerikan menyerang ke arah bayangan belati itu. Duar. Sekali Heaven Demon Sword keluar, cahaya emas pedang lagi-lagi menyebar dan bergabung dengan kekuatan Heaven Demon, yang mengeluarkan kekuatan yang menggelegarkan. Aura pedang yang menggelegarkan menggerakkan kekautan misterius di bumi, membuat bumi bergetar, angin meraung dan semua orang ketakutan. Duar. Seketika terdengar suara ledakan yang keras hasil dari tabrakan bayangan belati dan aura pedang, yang mengguncang langit dan membuat gelombang. Seketika terdapat sebuah badai yang dahsyat di tempat yang besar itu, badai itu menyapu keksosongan yang menutupi seluruh tempat. Lalu tempat itu berubah menjadi berantakan. Orang-orang yang berada di bawah terkejut, penglihatan mereka berubah menjadi kabur, tidak bisa melihat keadaan perang itu dengan jelas. Terdapat sebuah ombak yang besar di udara, Dimas Wu dan lelaki tua beralis putih itu tenggelam di dalam sana dan tidak terlihat. Tidak ada yang tahu bagaimana dengan akhir dari pertempuran ini. Namun semua orang bisa menegapkan tubuh mereka sambil melihat ke arah badai yang besar itu. Mereka sangat ingin melihat sebenarnya apa yang terjadi di dalam kekacauan itu. Apalah belati suewe milik lelaki tua beralis putih lebih kuat atau cahaya pedang emas milik Dimas Wu lebih kuat. Semua orang di Istana Awan penuh dengan semangat. Mereka sebelumnya melihat sendiri kemenangan lelaki tua beralis putih. Kali ini mereka penuh dengan percaya diri menunggu kemenangan lelaki tua beralis putih lagi. Namun ketika badai yang menutupi langit itu hilang, semua orang malah melihat bayangan belati penuh darah milik lelaki tua beralis putih itu sudah hancur dan menghilang. Namun cahaya emas pedang milik Dimas Wu masih tidak hancur dan membelah bumi. Di saat bersamaan Dimas Wu juga membawa Heaven Demon Sword menerobos kabut dan menyerang langsung ke arah lelaki tua beralis putih. Melihat kejadian ini, Three Heaven Kings dan pengawal Baikui menarik nafas dingin, saraf mereka tiba-tiba menegang lalu darah mereka kembali berjalan seperti semula. Semangat lelaki tua beralis putih itu malah terlihat tenang, melihat Dimas Wu yang menyerang ke arahnya, dia tidak hanya tidak cemas, tatapan matanya malah terlihat mengejek, dia mendengus dengan tidak senang, lalu mengangkat belati suewe ke arah Dimas Wu. Dalam seketika dua orang master itu sudah saling bertarung lagi, belati dan pedang itu saling bertabrakan, membuat langit bergetar, angin bergemuruh, ombak bergulir, ruang itu kembali berubah menjadi kacau iagi. Orang yang melihat pertempuran ini sudah kembali sadar, kedua mata mereka tertuju pada tempat pertarungan itu, dengan tubuh yang membeku dan ekspresi yang tegang.
Duar duar duar. Di atas langit ke-9 terdapat gemuruh guntur yang tak berhenti. Orang-orang di bawah tidak bisa melihat pertarungan antara lelaki tua beralis putih dan Dimas Wu, namun mereka bisa mendengar berbagai kekuatan yang meledak, bahkan memancing langit mengeluarkan suara guntur. Mereka semakin merasakan efek samping dari pertarungan itu, gelombang udara yang ganas menyapu langit, kekuatan yang mengerikan menutupi bumi, membuat semua orang sesak nafas. Namun tidak peduli seberapa sulit itu, mereka terus memaksa untuk menanggungnya. Mereka menghadapi badai melihat ke arah kekosongan dan menunggu akhir dari pertarungan ini. Duar. Tidak tahu waktu sudah berlalu beberapa lama, langit tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan, seolah-olah dunia terbuka dan semua makhluk hancur. Setelah itu sebuah bayangan keluar dari udara yang kacau itu, menembus kabut yang tebal dan terlempar keluar. Melihat ini kedua mata orang yang berada di istana awan bersinar, hati mereka menjadi penuh semangat. Dan kedua mata Tauti penuh dengan rasa cemas. Kali ini orang yang terlempar keluar Iyagi adalah Dimas Wu. Lelaki tua beralis putih Iyagi lagi mendapatkan kemenangannya Iyagi. Kenyataan ini membuat mereka terkejut dan senang. Bagaimanapun sebelumnya bayangan belati milik lelaki tua beralis putih sudah dihancurkan oleh Dimas Wu. Siapa sangka setelah mereka berdua bertarung, orang yang dikalahkan malah Dimas Wu. Kenyataan ini benar-benar membuat orang sangat senang. Luka yang diderita oleh Dimas Wu kali ini benar-benar sangat parah. Dia terlempar keluar dari udara lalu tauh ke tanah dengan keras membuat bumi bergetar sesaat. Tenggorokannya terasa manis, darah segar keluar dari mulutnya, wajahnya berubah menjadi pucat, tubuhnya terasa seperti hancur berantakan, tulangnya sakit, 5 organ pentingnya hancur, tapi hatinya lebih mengalami dampak yang lebih keras. Dia tidak menyangka dirinya bisa kalah seperti ini, ekspresi wajahnya penuh dengan keterkejutan. Lelaki tua beralis putih berdiri di tengah langti memandang remeh Dimas Wu yang terbaring di lantai. Dengan tajam berkata, kamu kira setelah menghancurkan seranganku, kamu bisa memegang kendali keadaan. Kamu malah berani menyerangku terlebih dulu, benar-benar mencari mati sendiri. Setelah itu lelaki tua beralis putih memegang erat belati Suewe, dengan membawa aura membunuh yang menggelegarkan, dia dengan cepat menyerang ke arah Dimas Wu. Terlihat jelas lelaki tua beralis putih tidak ingin memberi Dimas Wu kesempatan untuk bernafas Iyagi, dia langsung mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Saat ini lelaki tua beralis putih seperti mesin pembunuh orang, dia bergegas turun, mengaduk awan dan langit, dengan keadaan penuh amarah dia mengeluarkan aura membunuh yang ganas dan langsung menyerang ke arah Dimas Wu. Merasakan aura membunuh yang kuat, ekspresi wajah Dimas Wu seketika berubah. Dia menahan rasa sakit pada tubuhnya, langsung berdiri lalu terbang ke arah langit dan menerima serangan dari lelaki tua beralis putih. Seketika suara ledakan memenuhi istana awan, Dimas Wu dan lelaki tua beralis putih mulai bertarung Iyagi. Lelaki tua beralis putih awalnya berencana ingin memanfaatkan keadaan Dimas Wu yang sedang terluka dan ingin merenggut nyawanya, namun dia tidak menyangka Dimas Wu yang berada dalam keadaan terluka, ternyata masih bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Lelaki tua beralis putih memegang belati Suewe dan langsung mengeluarkan serangan yang sangat ganas dan penuh dengan aura membunuh. Dia dengan tidak sabar untuk merenggut nyawa Dimas Wu, namun dalam keadaan terluka dia masih bisa mengeluarkan kekuatan puncak Heaven Demon. Kekuatan dalam tubuhnya masih sangat kuat, dan masuk ke dalam keadaan yang fokus untuk berperang. Dia bisa meredakan semua serangan mematikan dari lelaki tua beralis putih dan merubah keadaannya dari kalah menjadi menang. Seketika kecepatan mereka berdua menjadi semakin cepat, kekuatan mereka menjadi semakin kuat, semangat bertarung menjadi lebih besar, suara ledakan terus berbunyi, pertempuran itu terjadi sangat sengit. Orang yang melihat pertempuran ini membuat hati mereka bergejolak, pertempuran yang mendebarkan ini mempengaruhi saraf setiap orang. Namun orang di istana awan tidak terlalu tegang, mereka masih dipenuhi dengan rasa percaya diri, mereka yakin Dimas Wu sedang berjuang hingga mati, meskipun untuk sementara waktu dia tidak terlihat lemah,
namun semua orang yakin dia pasti tidak akan bisa bertahan lama, dan akan mati di bawah tangan lelaki tua beralis putih dan belati Suewe. Tatapan mata Taoti terlihat semakin rumit, dalam satu sisi dia cemas dengan Dimas Wu, di sisi lain. Lubuk hatinya terdalam masih sangat yakin kepada Dimas Wu. Dia mengharapkan Dimas Wu bisa membangkitkan sebuah keajaiban yang baru, dan merubah kekalahan menjadi kemenangan. Pertarungan masih terus berlanjut, namun perlahan-lahan keadaan perang ini berubah menjadi jelas. Dimas Wu awalnya terlihat tenang, meskipun tubuhnya terluka, tapi dia masih bisa menghentikan serangan mematikan dari lelaki tua beralis putih. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tubuh Dimas Wu mulai menunjukkan sesuatu. Dia bertarung dengan mulut yang sambil mengeluarkan darah, wajahnya terlihat semakin pucat, kecepatannya mulai menjadi lambat, serangannya juga menjadi semakin lambat. Sebaliknya lelaki tua beralis putih malah terlihat semakin ganas, kekuatannya menjadi semakin kuat, apalagi melihat Dimas Wu yang hampir tidak bisa bertahan lagi, dia menjadi semakin bersemangat. Dia tiba-tiba langsung mengeluarkan aura membunuh yang kuat, kekuatan yang tak terbatas, mengangkat belati Suewe dan langsung menyerang ke arah Dimas Wu. Dimas Wu menggerutkan keningnya, mengangkat Heaven Demon Sword, dengan mengurahkan seluruh kekuatan, dia langsung menyerang ke arah serangan yang dikeluarkan oleh lelaki tua beralis putih. Sekali Heaven Demon Sword dikibaskan, namun pedang itu tidak mengeluarkan kekuatan yang besar. Seolah-olah keadaan tidak baik pada Dimas Wu membuat Heaven Demon Sword seolah-olah tertidur, dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan Heaven Demon dan kekuatan pedang. Kekuatan pedang ini terlihat sedikit lebih lemah dari belati Suewe. Duar. Terdengar suara ledakan yang keras, Heaven Demon Sword dan belati Suewe bertabrakan bersama. Seketika Dimas Wu seperti diserang dengan kekuatan yang mematikan, lalu tubuhnya seketika terlempar keluar dan tubuhnya memuntahkan darah segar. Lelaki tua beralis putih memanfaatkan kemenangannya untuk mengejar, dia merenggut dan berteriak, "Sekarang, mati kamu." Setelah itu dia tiba-tiba mengangkat belati Suewe dan langsung dikibaskan ke arah Dimas Wu yang terlempar itu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.